Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat grafik persamaan garis dari persamaan Y sama dengan 2X tambah 6. Cara membuat grafik ini, kalian pertama kali harus tentukan nilai X-nya. Nah, di sini silahkan kalian sebebas mungkin untuk menentukan nilai X. Biar lebih mudah, kita ambil nilai X-nya yaitu bilangan bulat. Misalkan kita ambil 4 nilai X, ya. Kita tuliskan di sini X-nya kita ambil min 2, misalkan min 1, kemudian 0, 2. Nah, boleh seperti ini. Boleh juga angka yang lainnya, misalkan min 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang penting kalian ambil secara bebas. Nah, setelah kalian menentukan nilai X, yang kedua langkahnya adalah substitusikan nilai X pada persamaan untuk mencari nilai Y. Seperti apa? Nah, sekarang kita masukkan nilai X yang min 2, ya. Kita punya persamaan Y untuk min 2, berarti ini si X-nya diganti dengan negatif 2. Jadi 2 kali negatif 2 ditambah 6. 2 kali negatif 2 min 4 ditambah 6. Jadi sama dengan 2, ya. Ini untuk Y sama dengan min 2. Kemudian kita masukkan juga untuk Y sama dengan negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 tambah 6. 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah 6 berarti 4. Kemudian kita juga cari untuk Y sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 6. Berarti 0 ditambah 6 sama dengan 6. Lalu satu lagi untuk Y 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah 6. 2 kali 2 4 ditambah 6 itu adalah 10. Ya. Setelah kalian melakukan ini, mencari nilai Y-nya, coba kita buat tabel untuk mempasangkan titik X dan titik Y-nya. Oke, ini X, yang ini Y, yang ini adalah X, Y. Ya, yang pertama X-nya negatif 2, kemudian Y-nya adalah 2, sehingga titik koordinatnya negatif 2,2. Lalu yang kedua adalah negatif 1, Y-nya 4, jadi negatif 1,4. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 6, jadi 0,6. Satu lagi itu X-nya 2, Y-nya 10. Jadi koordinatnya 2,10. Ya. Oke, jadi 2,10. Nah. Ya, sesudah kalian menentukan tabel titik koordinatnya, kemudian siapkan milimeter blok, buatlah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita akan membuat skala X dan Y-nya. Ya, ini titik tengahnya kita tuliskan titik 0. Nah, di milimeter blok ini sudah terlihat ada skala-skala yang bergaris seperti ini, ya. Nah, kalian bisa ambil yang ini 1, misalkan 2 di sini, atau mau setengah senti. Nah, ini satu, ini itu 1 senti panjangnya skalanya, ya. Nah, ini 1 senti. Nah, di sini ibu akan buat si sumbu X-nya itu 1 senti, tapi sumbu Y-nya setengah senti skalanya. Apakah itu boleh? Tentu saja boleh. Yang penting satu sumbu itu skalanya sama besar, ya. Nah, berarti di sini ibu ambil untuk skala X-nya itu 1. Seperti ini, ya. Nah, sedangkan untuk skala Y-nya ibu ambil setengah senti. Nah, seperti ini, ya. Atau kalian misalkan, Bu, boleh
nggak ininya 1 cm sama dengan X-nya, sumbunya dengan sumbu X sama skalanya? Oh, boleh saja. Itu yang penting satu sumbu itu skalanya sama. Nah, kalau kalian sudah membuat skala seperti ini, kita akan menentukan titiknya sekarang. Yang pertama itu negatif 2,2, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 2. Kita tarik ya, garis putus-putus. Nah, ini titiknya ya. Kemudian negatif 1,4, X-nya negatif 1, Y-nya 4 ya, seperti ini. Kemudian 0,6, X-nya 0, Y-nya 6, berarti di sini. Lalu 2,10, 2, X-nya, Y-nya 10, berarti di sini ya. Kita buat garis putus-putusnya. Ini selalu biasakan membuat garis putus-putus ya, jangan sampai lupa. Nah, setelah dapat titik-titik koordinatnya, kita hubungkan titik-titik ini. Apakah membuat terbentuk satu garis lurus? Kita sambungkan seperti ini. Garis lurus. Nah, garis ini itu untuk persamaan Y sama dengan 2X ditambah 6 ya. Nah, jika misalkan kalian sesudah membuat titik koordinat seperti ini, kalian tuliskan misalkan di sini, ternyata garisnya berbelok-belok seperti ini, berarti kalian salah dalam membuat grafiknya. Berarti kalian harus cek ulang apakah perhitungannya ini sudah benar atau ada yang keliru ya. Jadi persamaan garis lurus itu grafiknya harus lurus seperti ini. Nah ya, kalau sudah lurus seperti ini bau miringnya, nah ini disebut grafik naik karena miringnya ke sana. Nah, kalau miringnya kebalikannya seperti ini, berarti kita sebut sebagai grafik turun. Jadi harus lurus, mau naik ataupun mau turun ya. Dari sebuah grafik kita bisa menentukan unsur-unsur grafik. Yang pertama ada yang disebut dengan titik potong. Titik potong yaitu titik potong terhadap sumbu X, berarti di sini yang Y-nya sama dengan 0 ya. Titik potong dengan sumbu X itu yang grafik yang ini memotong sumbu X, berarti yang ini. Yang ini adalah tipong X ya. Koordinatnya adalah titik potong sumbu X yaitu negatif 3,0. Kemudian ada juga titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Maka kita akan melihat di sini yang berpotongan dengan sumbu Y yaitu yang ini ya. Ini disebut tipong Y. Tipong Y-nya berarti koordinatnya adalah 0,6. Nah, berikutnya dalam grafik ada juga yang disebut dengan unsur yang kedua yaitu gradien. Gradien lambangnya adalah M, itu kemiringan grafik. Nah, untuk mencari gradien silahkan kalian ambil 2 titik pada grafik di sini. Bebas mau yang manapun, kemudian buat segitiganya. Misalkan saya ambil titik yang ini ya, dan titik yang ini, kemudian saya buat segitiga. Buat segitiga seperti ini, kemudian kita arsir segitiganya. Nah
gradien itu persamaannya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Delta itu perubahannya, berarti yang deltanya itu yang ini. Ini delta Y, yang ini delta X. Kita lihat di sini delta Y-nya berapa ya. Nah, di sini ada titik pertemuan segitiganya, ini yang siku-siku. Kita perhatikan. Ini kita satuannya ada berapa? Ingat, karena di sini yang ke atasnya itu adalah setengah senti, berarti kita hitung satu langkah itu setengah senti ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti delta Y-nya adalah 8. Kemudian delta X-nya, karena X itu kita pakai skalanya 1 cm, berarti kita hitung satu langkahnya 1 cm untuk delta X. 1, 2, 3, 4. Berarti delta X-nya adalah 4. Maka gradiennya itu 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. Nah, karena dia itu ini kemiringannya, gradiennya disebut grafik naik, maka gradiennya positif ya, dengan alasan catatan di sini dia grafiknya grafik naik. Nah, itulah unsur-unsur yang berada pada grafik, titik potong dan gradiennya. Dua titik sembarang bebas ya, titiknya mau kalian ambil manapun. Saya ambil di sini, yang ini titiknya. Kemudian ditarik garis, dibuat segitiga. Nah, biar terlihat dia harus membentuk segitiga siku-siku. Kemudian saya arsir. Nah, yang ini delta Y, yang ini delta X. Nah, delta Y-nya kita coba lihat ya ada berapa langkah. Karena ini skalanya adalah 1 cm untuk sumbu Y, berarti satu langkah itu 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti delta Y-nya 6, sedangkan delta X-nya 1, 2 ya, karena dia 1 cm juga, berarti ini 2. Maka gradiennya adalah delta Y dibagi delta X. Berarti di sini 6 dibagi 2 itu 3. Nah, karena ini disebutnya adalah grafik turun. Nah, ya. Karena grafik turun, maka gradiennya itu selalu bernilai negatif. Maka gradiennya bukan 3 tapi negatif 3. Jadi begitu ya membuat grafik.